Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Akifah Janur AMD BING SHMA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Pidana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Pidana, yaitu menjelaskan materi. Di sini saya mengambil materi yang berjudul pidana dan pemidanaan, dan langsung saja pada penjelasan materinya, yaitu pengertian pidana. Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, dan putusan tersebut dilakukan oleh hakim. Dan pidana bersifat memaksa dan memberikan penderitaan kepada pelakunya. Akan tapi hal tersebut diperbolehkan dikarenakan untuk menjaga dan melindungi keadilan di mata masyarakat. Dan dalam pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dan pidana pokok itu sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Dan untuk pidana tambahan, yaitu pidana yang terjadi pada saat pidana pokok sudah terpenuhi, atau biasanya ditambahkan dalam hal pidana pokok, yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan putusan hakim. Dan untuk pemidanaan yaitu proses dijatuhkannya sanksi kepada seorang pelaku tindak pidana dengan melakukan pertimbangan tertentu, seperti melihat keadaan pelaku, melihat dampak yang telah diperbuat oleh pelaku, melihat alasan-alasan tertentu, apa yang dapat memberatkan dan apa yang dapat meringankan pidana dari seorang pelaku, dan melihat rasa keadilan dari masyarakat. Dan hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, melindungi masyarakat agar tidak terjadi lagi tindak pidana di dalam masyarakat di kemudian hari, dan juga merehabilitasi para pelaku agar para pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Dan dalam halnya pemidanaan mengandung beberapa teori, yaitu teori absolut, yang dimana seseorang yang melakukan kesalahan wajib untuk diadili seadil-adilnya. Teori kedua yaitu teori relatif, yaitu lebih menekankan pencegahan kejahatan dibandingkan mengadili orang tersebut. Sedangkan teori ketiga yaitu teori gabungan dari keduanya, yaitu pengadilan dan pencegahan, yang dianggap lebih baik dan lebih struktural dalam hal mengatur jalannya pidana. Dan dalam halnya seperti contoh kasus yang telah terjadi di Indonesia ini, seperti kasus FS yang awalnya pengadilan memutuskan untuk memberikan putusan atau memberikan pemidanaan mati, akan tetapi pemidanaan tersebut dibatalkan dikarenakan adanya teori baru yang dianut oleh Indonesia, yaitu teori pencegahan dan rehabilitasi,
yaitu teori gabungan. Dan pemidanaan tersebut dibatalkan sekaligus mengganti pemidanaan tersebut kepada pemidanaan seumur hidup atau hukum seumur hidup kepada tersangka. Dan hal tersebut masih menjadi pertanyaan di mata publik, akan tetapi tetap diterima walaupun masih banyak pro dan kontra di dalam pengamat pemidanaan. Dan mungkin untuk hukum pidana itu merupakan hukum yang bertujuan untuk, mungkin itu saja dari penjelasan contoh dari teorinya. Hukum pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk menjaga keadilan, menjaga masyarakat agar tetap tentram dan tercapainya keadilan di dalam masyarakat, dikarenakan banyaknya hal-hal yang mungkin terjadi di dalam masyarakat, baik itu dalam hal ekonomi maupun sosial. Mungkin itu saja dari saya. Masih banyak kesalahan dari penjelasan saya, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.